Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji hanya kepunyaan Allah, maka kita wajib memujinya, memohon pertolongan dan ampunan hanya kepadanya. Juga Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita sekalian. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka kita wajib bersyukur kepadanya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya ini senantiasa mampu melaksanakan apa yang telah menjadi contoh-contohnya, apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, apa yang telah menjadi larangan dan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah yang orang sering melupakannya, sering mengabaikannya. Padahal bulan ini bulan yang sangat mulia, sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan haram yang dianjurkan untuk mengagungkan dan bertindak atau berucap yang baik, yang mulia, untuk membentengi hati dan pikiran kita dari berbagai macam penyakit hati, hasud, sombong, keras kepala, ria, suka bohong. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan dengan masyaqqah, dengan jerih payah yang luar biasa, itu hilang begitu saja. Karena kita lupa substansi bulan Ramadan kemarin atau tujuan berpuasa kemarin adalah untuk mencapai la'allakum tattaqun.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam etika komunikasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, Al-Quran telah mengajarkan perkataan seharusnya tidak hanya memenuhi kriteria kebenaran, tetapi juga memperhatikan kelembutan, keadilan, dan ketulusan guna menggunakan istilah qaulan dalam bahasa Al-Quran, yang berarti memahami bahwa setiap perkataan itu memiliki konsekuensi. Salah berucap maka bisa bertengkar, bisa, kata orang Jakarta, bisa berabe. Dan seseorang bertanggung jawab atas dampaknya. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan pentingnya berbicara dengan hikmah, kebijaksanaan, dan ma'ruf dan kebenaran. Dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 125 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik pula. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan seharusnya membawa manfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang pemimpin atau kepemimpinan, penting untuk diingatkan bahwa etika berbicara yang baik juga mencakup mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari perkataan yang dapat menimbulkan konflik atau keburukan. Sebagai umat Islam, mengikuti pedoman yang terdapat dalam Al-Quran dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang lebih damai, dan lebih harmonis melalui komunikasi yang penuh nilai dan etika. Berikut kami sampaikan 6 jenis etika berbicara dalam menggapai sukses yang disebutkan dalam Al-Quran dengan menggunakan tema qaulan, yakni qaulan sadida. Yang pertama, qaulan sadida, perkataan yang benar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir-akhir ini, bahkan sepanjang masa, tidak pernah hilang yang masih melekat dalam ingatan kita, yang lagi viral, bahkan koran pabriknya juga di Mojokerto, dikemas di Mojokerto dengan dalih demi memenuhi kebutuhan pasar yang sangat banyak, sehingga pedagang mengurangi takaran gula yang tulisan dalam kemasan tertera 800 gram. Maaf, yang tertera 1 kilogram, ternyata setelah ditimbang ulang hanya 800 kilogram. Begitu juga minyak goreng sebagai kebutuhan rumah tangga, tertera 1 liter
Tapi kenyataannya setelah ditimbang, setelah ditakar ulang, hanya 850 mililiter. Pedagang seperti ini tidak bisa dibiarkan, harus ditangkap, karena tidak maka orang seperti ini ingin memperkaya diri sendiri atau company dengan cara yang curang, dengan cara yang culas, mengurangi takaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak zaman jahiliyah, praktek-praktek seperti ini sudah ada. Sehingga Rasulullah pernah menegur kepada orang yang berbuat curang, menegur kepada orang penjual kurma yang berkualitas bagus dicampur dengan kurma yang berkualitas jelek. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai fulan, berikan penjelasan kepada pedagang, kalau kurma itu bagus, katakan bagus. Kalau kurma itu jelek, katakan jelek. Maka akan ada kepuasan antara pembeli dan penjual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contoh perbuatan seperti itu masa jahiliyah, orang yang terus yang harus berlanjut hingga kini, bahkan hingga nanti sampai kiamat pun perbuatan culas ini, curang ini tidak akan pernah berhenti. Sesuatu yang sudah baik akan kembali pada zaman jahiliyah, padahal Islam telah merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Maka biasakan kita berkata yang baik, karena bicara baik itu bermanfaat bagi diri sendiri, karena akan berdampak tingkat kepercayaan kepada orang lain, dari orang lain kepada kita. Sekali kita berbohong atau culas, maka orang tidak akan percaya selamanya. Kemudian yang ketiga adalah qaulan layyina, perkataan yang lembut. Rasulullah mencontohkan bagaimana berbicara kepada lawan bicaranya selalu dengan lemah lembut dan candaan yang membekas, dan selalu lawan bicaranya tak berkutik. Saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau berdakwah di Madinah dengan cara yang lembut, bahkan ke lain dengan cara yang damai, sehingga Islam bisa berkembang dengan pesat sampai di negeri Indonesia yang kita cintai ini, karena kelembutan berbicaranya. Yang keempat adalah qaulan baligha. Qaulan baligha, perkataan yang membekas atau perkataan yang terukur. Kepada siapa kita berbicara, kita harus sesuaikan. Misalnya kepada petani, hendaknya kita ngomong masalah pertanian, bagaimana bercocok tanam demi mengembangkan agrobisnis. Begitu juga ngomong kepada pedagang, hendaklah ngomong perdagangan. Jangan ngomong pedagang, ngomong dengan pedagang, kita bicara peternakan dan sebagainya yang tidak nyambung. Maka Rasulullah itu melihat karakter seseorang, lawan bicaranya. Kiranya orang ini nyambung tidak, kita ajak ngomong, kita ajak bicara.
Misalnya Rasulullah bertemu dengan petani. Petani itu minta diajarkan bercocok tanam. Ya tetap diajari, tapi hasilnya ternyata tidak lebih baik. Rasulullah tersenyum seraya berkata, "Antum a'lamu bi umurud dunya." Kalian lebih tahu urusan dunia daripada aku. Jadi Rasulullah tetap komunikatif dengan siapapun, termasuk dengan petani, pedagang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah qaulan karima. Rasulullah termasuk mengajarkan kita berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, dengan cara yang sopan. Dengan orang tuanya sendiri tidak pernah membantah, tidak pernah ngomong kasar. Apalagi ngomong dalam Al-Quran ngomong Yang keenam adalah qaulam maisura, perkataan yang pantas. Jangan sampai ada mulutmu atau statusmu di era sekarang adalah harimau. Terkadang ada yang merasa apa yang kita ucapkan selalu benar, padahal perkataan itu menyakiti dan menzalimi orang lain. Itulah manajemen lisan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kita mampu di bulan puasa kemarin bicara yang baik, bicara yang jujur kepada siapapun, termasuk mampu meningkatkan ibadah, membiasakan ngomong baik. Kata Rasulullah SAW, qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Kalau kita ngomong jujur, ngomong baik, ngomong mulia, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, dan semakin dekat dengan surganya Allah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita semua yang hadir di sini, di tempat ini, terhindar dari perkataan-perkataan dusta, kotor, dan menyakiti orang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah setiap saat kita selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena di era sekarang itu bagaimana etika berbicara mulai luntur. Misuh kesana kemari dengan temannya, sedang bermain juga begitu. Tidak ada etika. Maka hendaklah kita selalu mengingatkan kepada keluarga kita tentang etika berbicara atau manajemen lisan. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, agar dimampukan untuk senantiasa berdakwah, berbicara yang baik dan benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.